Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andro di video insight yang ke-9. Nah, pada kali ini em, saya ingin membahas tentang materi yang cukup unik kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Sebelumnya kan kita telah membahas tentang three core condition kan ya, untuk pertemuan kelima, keenam, dan ketujuh. Dan yang ke-8 ini kita telah membahas tentang video eh, di mana seorang konselor yaitu Carl Rogers dan juga Fritz Perls itu melakukan dua pendekatan yang berbeda gitu kan. Dari konseling humanistik ini, mereka kan mewakili konseling humanistik dan mereka menerapkan dengan dua pendekatan yang berbeda. Nah, untuk kali ini saya akan membahas topik yaitu tahapan dalam sesi konseling humanistik eksistensial. Nah, berbicara dengan apa yang disebut dengan tahapan, pasti kalian tahu dong kalau segala sesuatu pasti dilakukan dengan step by step. Nggak mungkin kalau kita bisa langsung to the point aja, karena segala sesuatu itu jika dilakukan secara to the point atau secara langsung gitu tanpa adanya sebuah tahapan, itu pasti akan memberikan hasil yang kurang begitu memuaskan gitu kan. Nah, kita lanjut aja. Jadi begitu juga di dalam sesi konseling. Nah, pastinya di dalam sesi konseling ini pasti mempunyai tahapan-tahapan tersendiri bagaimana sesi tersebut berjalan dengan alias ini terpetik. Nah, sebenarnya kalau buat kalian tahu ya, kenapa sih kalau di dalam sesi konseling humanistik eksistensial ini harus ada tahapan-tahapannya? Nah, jadi hal ini dilakukan karena untuk bertujuan membantu seorang konseli, yaitu seorang klien, itu menjadi terkoneksi dengan dirinya sendiri. Maksudnya adalah dengan adanya tahapan ini diharapkan dapat membantu seorang konseli untuk menjadi lebih kongruen, yaitu real self dan juga ideal self yang konseli atau klien punya itu sambung gitu atau connect satu sama lain. Lalu kita langsung lanjut aja. Jadi jika kita berbicara mengenai tahapan juga, itu banyak sekali para konselor gitu kan. Para konselor mereka mempunyai tahapan yang mereka ciptakan gitu. Menurut pandang mereka sendiri. Jadi di sini ada dari yang pertama adalah dari Vibert, kemudian ada Cormier dan Hackney, kemudian ada Nystul, lalu ada M. Dezelik dan Ganom. Lalu di sini juga ada dari Hill dan juga dari Carl Rogers. Nah, mungkin kita bahas dulu ya. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu, jadi Vibert, Cormier, Hackney dan Nystul itu dia memberikan tahapan sesi konselingnya itu menurut pendekatan Gestalt gitu. Jadi yang pertama dari Vibert. Nah, di Vibert ini mereka mempunyai 4 tahap inti, yaitu yang pertama adalah apa nih tulisannya bacanya, emergence of the problem. Kedua itu working with external polarities.
Yang ketiga, working with internal polarities. Dan yang keempat ada integration, atau yang terakhir ada integration. Jadi dijelaskan lebih dahulu ya. Jadi kalau dari tahap yang dikembangkan oleh Fibert, tahap dari Gestalt ini. Jadi yang pertama, fase pertama, emergence of the problem. Di sini konselor mengembangkan setiap pertemuannya dengan konseli agar tercapai situasi yang memungkinkan perubahan-perubahan yang diharapkan pada diri klien. Kemudian pola ini nih diciptakan karena pastinya kan setiap klien berbeda-beda ya, karena setiap klien itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan mereka mempunyai keunikan yang masing-masing gitu. Oleh karena itu seorang konselor ini ya harus mengembangkan ya permasalahan ini gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian pada tahap yang kedua, working with external polarities, yaitu konselor harus meyakinkan kondisi klien untuk mengikuti setiap dikatakan setiap peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi klien. Jadi di sini kurang lebih klien diberikan motivasi dan juga di sini konselor juga membangkitkan dan mengembangkan otonomi klien atau konseli dan menekankan kepada konseli bahwa mereka boleh menolak setiap saran-saran konselor asal dapat mengemukakan alasan-alasan yang dimilikinya dengan tanggung jawab. Maksudnya dia tahu nih alasan kenapa dia menolak hal tersebut dan dia diharapkan mempunyai jalan keluar tersendiri gitu ketika dihadapi masalah yang dihadapi oleh dirinya. Kemudian yang ketiga adalah working with internal polarities. Nah, working with internal polarities ini konselor juga mendorong klien untuk mengatakan perasaan-perasaannya pada saat ini, seperti kayak perasaan sedihnya atau perasaan marahnya yang dimiliki oleh konselor itu oleh konseli. Nah, itu konselor itu harus mendorong diri konseli atau klien untuk merasakan perasaan yang dirasakan. Nah, dalam kondisi saat tahap tersebut itu, di sini klien juga diperbolehkan untuk memproyeksikan dirinya kepada konselor. Maksudnya ya konseli boleh menceritakan kayak perasaannya lagi kesal, misal lagi kesal seperti badannya mengalami getaran ketika dia emosi atau sebagainya. Di situ seorang konseli itu bisa bebas kayak menceritakan permasalahannya kepada konselor. Lalu tahap yang terakhir adalah integration atau integrasi ya. Jadi pada fase ini setelah klien memperoleh pemahaman tentang permasalahan yang dihadapinya melalui secara perasaan dan pikiran, pada fase ini klien juga menunjukkan gejala-gejala yang mengindikasikan integritas kepribadiannya sebagai individu yang unik dan manusiawi. Jadi dalam situasi ini juga klien secara sadar dan bertanggung jawab sudah nih memutuskan untuk melepaskan diri, atau bisa dibilang sudah harus lebih mandiri terhadap permasalahan tersebut. Bagaimana permasalahan tersebut dia hadapi, apakah dengan caranya maksudnya dengan dalam tahap ini. Jadi seorang konselor ya sudah bebas dia mau bagaimana dengan menghadapi permasalahan tersebut gitu loh. Jadi tidak perlu lagi bergantung terhadap
seorang konselor. Itu dari Vibert. Lalu di sini ada juga dari Cormier dan Hackney. Jadi ada 5 tahap juga si Cormier. Tadi kan ada 4 tahap. Nah, Cormier dan Hackney ini mempunyai 5 tahap, yaitu relationship building, atau bisa dikatakan adalah tahap pembangunan ya, kalau dalam sesi konseling itu kita harus membangunkan hubungan terhadap seorang klien atau konseli dengan dengan berlandaskan seperti asas-asas yang ada di dalamnya, kayak kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan sebagainya. Jadi pada intinya sih di tahap awal ini, menurut Cormier dan Hackney, kita sebagai konselor itu ya, dan juga konseli ya, itu juga harus membangun hubungan terlebih dahulu nih, hubungan yang terapeutik dulu. Nah, kemudian selanjutnya kita ke tahap yang kedua, yaitu assessment. Assessment itu kurang lebih seperti kayak menceritakan udah masuk ke dalam permasalahan. Jadi kayak permasalahan apa sih yang dialami oleh si konselor ini. Jadi konselor sudah mulai terbuka nih, kayak ternyata konselor mengalami permasalahan ini ya. Di sini adalah tahapnya, dimana di tahap ini juga seorang konselor itu harus membuat penafsiran dan berjajakan gitu loh istilahnya. Jadi di sini konselor juga harus berusaha atau menafsir kemungkinan masalah yang dialami oleh seorang konseli. Hal ini juga dilakukan agar hubungan konseli tetap terpelihara gitu loh. Jadi ya kurang lebih di asesmen ini ya, setiap permasalahan yang dialami oleh konselor itu ya, konselor di sini ya menceritakan permasalahannya. Lalu di sini juga ada goal setting. Goal setting ini adalah seperti kayak apa ya, mungkin ya dibilang, kayak tujuan apa sih yang pengen dibuat oleh konseli. Nah, di sini nih di tahap ketiga ini, di tahap goal setting ini, seorang konselor ini ya harus membantu konselor itu membuat goal-goalnya gitu. Kayak mungkin kalau contoh permasalahannya, seorang konselor ini trauma dengan ular gitu kan contohnya. Nah, di sini seorang konselor ini harus membantu nih konselor ini untuk menetapkan goalnya. Goalnya ini kan berarti adalah apa sih namanya? Untuk lepas dari takut akan ular kan. Nah, di sini konselor juga harus kayak mencari tahu nih bagaimana sih caranya gitu, agar si konselor ini bisa terlepas dari fobia atau takutnya terhadap ular. Nah, lalu kemudian ada juga apa nih tulisannya? Intervention atau intervensi. Jadi ya di sini pada tahap ini ya, jadi seorang konselor itu juga membuat kesimpulan setelah seorang konselor ini menjalankan menjalankan sesi konselingnya terhadap konseli. Jadi setiap permasalahan yang yang dialami oleh seorang konseli, jadi konselor ini harus selain menyimpulkan juga ya, maaf. Jadi kalau di intervention itu, seorang konselor ini karena sudah membantu
konseli untuk membuat goalnya. Di sini seorang konselor itu ya harus bercampur tangan gitu. Bercampur tangan maksudnya harus membantu konseli itu untuk mengatasi permasalahannya. Lalu di termination dan follow up. Di sini seorang konseli ya harus ya memahami apa sih ya kesimpulan didapatkan dari sesi konseling ini, dan juga di sini seorang konselor ini ya harus menghentikan sesi konseling dan juga menindaklanjuti nih permasalahan yang dialami oleh konseli gitu. Di sini juga konselor ya mengevaluasi bagaimana sih sesi konseling yang dijalani bersama seorang konselor atau klien. Nah, di situ adalah tahap dari menurut 5 tahap menurut Cormier dan Hackney. Selanjutnya, ya sebenarnya kurang lebih sama sih kalau menurut Nystul ya. Di sini sama juga kayak dia membangun hubungan, terus mendiagnosis atau ya assessment, kayak mencari tahu permasalahannya, kemudian membuat counseling goal atau goal setting mau bagaimana, lalu adanya intervensi atau problem solving, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut, lalu ada termination dan follow up, bagaimana untuk menindaklanjuti dan menghentikan sesi tersebut. Dan juga menurut Nystul ini ada satu tahap lagi tambahan, yaitu research dan evaluasi. Jadi yang saya sebutkan di pertama kali itu sebenarnya ada di Nystul, tetapi di Cormier dan Hackney ini ya tidak dibahaskan gitu. Jadi di tahap yang menurut Nystul ini ya di sini seorang konselor ya seperti yang tadi saya bilang, itu dia mengevaluasi setiap sesi konseling dilakukan bersama konseli, dan juga di sini seorang konselor ya harus mau tahu nih, jadi kayak hal apa sih yang harus dibenahi di dalam sesi konseling selanjutnya bersama seorang klien atau konseli. Nah, itu mungkin dari Gestalt ya. Lalu di sini ada juga dari tahap eksistensial. Tahap eksistensial ini kurang lebih sama ya, tetapi mereka ini ada yang cukup berbeda. Jadi di tahap eksistensial ini ada menurut Dezelik dan Ganom. Lalu juga ada 3 tahap menurut Hill. Jadi kita bahas dulu dari yang tahap menurut Dezelik dan Ganom. Jadi di tahap eksistensial ini, tahap sesi konseling ini, mereka mempunyai 6 tahap, yaitu yang self awareness, yang kedua self reflection, yang ketiga self discovery, yang keempat self connection, kelima self acceptance, dan yang keenam adalah self transcendence. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi dari yang pertama dari tahap self awareness. Jadi di tahap self awareness ini seorang konselor itu ya harus membantu konselor ini untuk apa ya bilang ya, dapat dikatakan untuk menyadarkan bagaimana eksistensi atau keberadaan dari seorang konselor gitu. Di sini seorang konselor ya bagaimana sih cara menyadarkannya? Maksudnya di sini seorang konselor ini ya harus membantu klien atau konselor ini ya tentang kondisinya saat ini gitu. Kayak
perasaan, kemudian pemikiran yang dialami oleh seorang klien atau konseling. Kemudian dilakukannya self reflection. Karena tadi udah self awareness, nah dilanjutkan dengan self reflection. Bagaimana di sini konselor itu membantu klien atau konseling untuk merefleksikan dirinya. Apakah dirinya sesuai dengan yang diidealkan oleh seorang konseling, oleh diri klien atau tidak. Nah, di sini juga konselor juga membantu klien untuk menyadarkan dirinya bahwa tuh mereka itu tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan gitu. Nah, selanjutnya adalah self discovery. Karena tadi sudah adanya refleksi dari diri sendiri. Kemudian di sini ada juga self discovery di mana seorang konselor harus membantu klien atau konselor ini untuk menemukan dirinya lebih, bagaimana sih identitas diri yang ada pada diri klien. Nah, di sini seorang konselor ya harus membantu, tetapi semua keputusan itu ya kembali lagi ada di diri konseli gitu. Kemudian dari discovery kita lanjut ke connection, dimana di sini seorang konselor juga membantu si konselor ini untuk mengkoneksikan dirinya, yaitu diri yang ideal dan juga diri yang real. Lalu setelah adanya koneksi dari diri konseling yang kongruen, nah di sini ada juga tahap acceptance, di mana seorang konselor ini membantu konseling untuk menerima dirinya sebagaimana adanya, mulai dari kelebihan dan kekurangannya. Dan hal ini dilakukan oleh seorang konselor bertujuan untuk mungkin bacanya self transcendence ya kali ya. Jadi untuk membantu seorang konseling untuk selain lebih mengenal dirinya lebih baik lagi, di sini konselor melakukan hal tersebut demi membantu konseling untuk lebih mungkin kalau kita bilang ya, bisa dikatakan di mana hidup mereka bisa menemukan diri mereka gitu loh, di mana mereka ini lebih konselor ini dengan adanya self transcendence ini diharapkan konseling ini bisa menjadi lebih bersyukur akan keberadaannya dia. Itu dari tahap eksistensial menurut Dezelik dan Ganom. Lalu ada juga menurut Hill, dia juga ada tahap tadi kan ada 6 tahap. Hill ini ada 3 tahap dan juga ada 3 stage model, yaitu yang pertama adalah tahap awal yaitu initial disclosure. Kemudian tahap kedua itu adalah tahap kalau nggak salah tahap eksplorasi mendalam. Dan juga tahap ketiga ini adalah komitmen untuk mengubah perilaku. Jadi kurang lebih sih hampir sama dengan apa yang ada pada tahap sebelumnya, tahap yang dijelaskan oleh Dezelik dan Ganom. Lalu ada juga 3 stage model yang dilakukan pada tahapan sesi konseling menurut Hill, yaitu exploration berarti di sini konselor itu ya membantu konseling untuk mengeksplorasi perasaan atau pemikiran dialami oleh konseling
atau klien. Lalu di sini ada juga tahap kedua yaitu tahap insight, di mana seorang konselor ini membantu juga seorang konseli atau klien untuk menemukan pandangannya dengan permasalahan yang dia alaminya, dan juga tahap yang terakhir adalah action, di mana seorang konseli diharapkan bisa memberikan sebuah perbuatan atau jawaban dari permasalahan yang dialaminya itu. Itu dari tahap eksistensial. Lalu yang terakhir adalah tahap person center. Jadi ini tahap person center ini buat kalian yang lupa lagi gitu kan. Jadi tahap person center ini adalah tahap yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Nah, di sini Carl Rogers mengatakan bahwa ada 7 tahapan sesi konseling. Yaitu yang pertama, konseling defensif dan resisten untuk berubah. Jadi menurut Carl Rogers mungkin ini dialami oleh dia ya, karena pengalamannya dalam sesi konseling. Jadi di sini pada awalnya konseling pasti akan merasa tertutup dan juga tidak tertutup dan juga tidak akan membahas permasalahannya ketika ya pertama kali bertemu, atau mungkin masih di awal-awal bertemu. Mungkin di sini konselor tidak akan menceritakan permasalahan yang dialami, karena pasti kan konselor juga merasa takut kan, takutnya mungkin ada ada satu lain hal yang mungkin tidak sesuai dengan yang dialaminya gitu. Kemudian yang kedua adalah tahap kedua, kekakuan konseling berkurang dan mulai berbicara tentang orang lain atau kejadian eksternal. Mungkin kalau kita melihat dari dari video The Glory Films, yaitu di video insight ke berapa? Video insight ke 8 itu Gloria, dimana kita bisa lihat yaitu selain defense tertutup, Gloria juga mulai bukan berbicara tentang dirinya terlebih dahulu, melainkan tentang orang lain gitu. Nah, di sini Rogers percaya bahwa setelah konseling tertutup gitu kan, tahap di mana konseling tertutup, selanjutnya Rogers percaya bahwa di tahap yang kedua ini konseling mulai berkurang nih, dan rasa tertutupnya dan rasa resistennya gitu, dengan membicarakan orang lain atau kejadian-kejadian yang di luar dari permasalahan dia. Lalu yang ketiga, di sini konseling sudah mulai berbicara tentang dirinya sendiri sebagai objek dan menghindari pembahasan yang mau diceritakan oleh seorang konseling atau klien. Lalu setelah dari bicara tentang dirinya sendiri, konseling mulai bicara tentang perasaannya mendalam dan mengembangkan relasinya dia itu dengan konselor. Jadi setelah dia berbahasa basi gitu kan, dia mulai membicarakan tentang permasalahan yang dialaminya kepada konselor. Lalu konseling di tahap kelima ini, konseling bisa mengekspresikan perasaan saat ini dan mulai bergantung pada kemampuan mengambil keputusan sendiri, lebih bertanggung jawab atas perilakunya. Itu tahap yang kelima. Lalu tahap yang keenam, konseling mulai kongruen, karena dimana konseling itu udah bisa mengekspresikan perasaannya, karena sebelumnya konseling juga mulai membicarakan tentang perasaan yang dialami kepada konselor. Di sini tahap ke-6, konseling mulai kongruen dan mengembangkan penerimaan tanpa syarat untuk orang lain, dan hal tersebut menjadi sinyal akhir bahwa sesi formal konseling sudah tidak lagi dibutuhkan. Dan juga yang terakhir, tahap yang terakhir ini, konseling orang yang berfungsi penuh empatik menunjukkan penerimaan tanpa syarat dapat mengkaitkan sesi konseling sebelumnya ke masa sekarang atau situasi nyata. Jadi kalau
dari apa yang dituliskan gitu, dan dipahami dari tahap yang ketujuh ini. Jadi konseli ketika dia telah mengembangkan dirinya menjadi lebih kongruen dan menerima tanpa syarat terhadap apa yang dialaminya dan juga terhadap dirinya dengan orang lain. Di sini konseli ini telah menunjukkan secara penuh hal-hal tersebut gitu, dan sudah mulai diterapkan di dalam kehidupan sehari-harinya dia. Mungkin itu doang sih kalau dari tahap yang dijelaskan oleh Carl Rogers. Lalu selanjutnya ada nih yang terakhir, yaitu cara membantu konseli terkoneksi dengan dirinya. Nah, di dalam dalam submateri ini ada dua bentuk cara untuk membantu konsul terkoneksi dengan dirinya sendiri, yaitu reflection of feelings, yaitu merefleksikan dengan perasaan, dan juga reflection of meaning, yaitu merefleksikan ya kebermaknaan. Nah, untuk submateri ini nanti akan dijelaskan pada sesi yang selanjutnya, yaitu sesi yang ke-10. Dan juga mungkin itu aja ya dari video insight yang ke-9. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan perkataan atau perbuatan. Mungkin untuk itu saja untuk video insight yang ke-9, dan semoga pada video insight yang ke-9 ini bisa memberikan manfaat buat kalian semua. Mungkin itu saja dari saya Andro, dan saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, dah.